Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa kembali menyapa Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Setiap tanggal 28 Oktober diperingati Hari Sumpah Pemuda. Makna dari Sumpah Pemuda adalah untuk membangkitkan kesadaran segenap rakyat Indonesia sebagai bangsa yang satu. Untuk episode kali ini, pemirsa, kita akan membahas tuntas tentunya tema perihal peringatan Sumpah Pemuda pada tahun 2024. Tentunya Aziz di sini tidak sendirian, namun sudah hadir narasumber yang berkompeten di bidangnya. Langsung saja kita sapa. Yang pertama, ada Bapak Prayit SP. Beliau merupakan Ketua DPC Laskar Palapa. Assalamualaikum Pak Prayit, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semakin kesini semakin muda ya. Seperti hari ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Siap. Gitu ya. Oke, luar biasa. Kayaknya Pak Prayit masih kerengosan gitu. Kayak sambil cooling down terlebih dahulu, santai terlebih dahulu, nggak apa-apa. Oke, selain ada Pak Prayit, pemirsa yang di rumah, kita juga sudah kehadiran Bapak H.A. Mahmudin Sarjana Hukum. Beliau merupakan penasehat Laskar Palapa sekaligus Lurah dari Sapuro Kebulen. Assalamualaikum Pak Lurah, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bapak. Masya Allah, salam kenal tentunya dari saya Aziz. Luar biasa sekali, terima kasih banyak tentunya sudah meluangkan waktunya Pak Lurah untuk sharing session gitu ya bersama dengan pemirsa yang ada di sini. Pemirsa yang ada di rumah, tidak hanya ada Pak Lurah kemudian Pak Prayit saja, namun kita juga sudah kedatangan dari pihak Badan Kesbangpol Kota Pekalongan. Beliau merupakan Kabid Poldagri dan juga Ormas. Ada Bapak Nugroho Adi SEMSI. Assalamualaikum Pak Adi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, baik, sehat. Sehat ya Pak Adi ya, luar biasa sekali. Pemirsa yang ada di rumah, narasumber kita sudah kita sapa satu persatu. Tentunya beliau ini tentunya berkompeten di bidangnya ya, apalagi kalau kita nanti akan bahas secara tuntas peringatan Sumpah Pemuda di tahun 2024 terlebih khusus di Kota Pekalongan. Saya ke Pak Prayit terlebih dahulu. Pak Prayit, kalau mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih sejarah terbentuknya Sumpah Pemuda dan apa yang melatar belakangi itu semuanya, Pak Prayit, monggo. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam hormat kami kepada para narasumber yang lain, juga kepada pendiri Laskar Palapa yaitu Romo Wardijen K. Maulana Muslimin SHMM, yang mana yang saya sampaikan ini adalah keilmuan yang saya dapat dari beliau. Jadi Sumpah Pemuda dalam pandangan kami ini seharusnya merupakan salah satu rumusan dalam 4 pilar kebangsaan. Jadi kalau kita selama ini mengenal 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945, kami dalam pandangan kami kurang sepakat karena memang konteksnya kita kan bicara tentang kebangsaan, bangsa. Jadi yang lebih mendasar adalah Sumpah Pemuda, karena bangsa dengan negara ini kan memiliki pengertian yang sangat berbeda. Apabila kita kupas, maka akan timbul titik terang perbedaannya. Nah, karena pentingnya Sumpah Pemuda ini, maka kita bisa membayangkan bahwa betapa dahulu itu para tokoh-tokoh ini mengalami tantangan yang sangat luar biasa beratnya, apalagi itu di masa penjajahan. Titik di mana kita memiliki nama Indonesia itu adalah di 1928. Titik di mana kita bisa mengatakan kepada dunia bahwa Indonesia tidak dijajah selama 350 tahun, tetapi 17 tahun. Sebelum Sumpah Pemuda memang ada penjajahan-penjajahan, tapi itu kan dalam teritorial kecil, kerajaan, wilayah-wilayah di Nusantara, dan itu belum bisa dikatakan Indonesia. Nah, dikatakan Indonesia itu di 28 Oktober 1945. Kemudian saking pentingnya Sumpah Pemuda, atau dalam bahasa histori sejarahnya adalah Kongres Pemuda ya. Ini sampai terjadi 2 kali. Yang pertama di 29 April sampai 2 Mei 1926, di mana diketuai oleh Bapak Muhammad Tobroni dan Raden Swekoncono, beliau berdua dari Madura, Jawa Timur. Nah, sebelum itu pun berdiri salah satu organisasi terbesar yang sekarang kita kenal, Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926. Nah, kemudian 2 tahun kemudian di 28 Oktober
berlangsunglah Kongres Pemuda yang keputusannya hari ini kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Memang secara bahasa kata sumpah ini kan kurang tepat, tetapi itulah yang terjadi dalam dinamika sejarah kita, bahwa mayoritas orang tuh otak-atik gatuk. Nah, padahal pengertiannya bukan seperti itu. Dalam pandangan kami, sumpah itu biasanya secara definisi bahasa adalah pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengangkat atau minimal menyebut nama sesuatu yang kita sakralkan dan bersifat seremonial. Kemudian janji ini adalah pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang biasanya bersifat pribadi dan tidak selalu melibatkan unsur yang paling sakral. Nah, ikrar ini adalah pernyataan untuk berlaku setia. Biasanya dilakukan dalam forum yang sangat formal, seremonial. Contoh, ikrar seorang warga negara. Terus ikrar untuk tetap menjaga keutuhan negara, seperti itu. Jadi dalam konteks kami, Sumpah Pemuda ini adalah bentuk lain dari ikrar. Nah, pada tahun 1955 barulah muncul istilah Sumpah Pemuda. Jadi Kongres Pemuda kedua yang diketuai oleh Sugondo Jayadipuro inilah keputusan-keputusan itu yang kita kenal hari ini dengan Sumpah Pemuda. Itu di tahun 1928. Dan di tahun itu pula lah, pada bulan Desember, 2 bulan setelah itu terbentuk juga organisasi besar yang menaungi orang-orang Arab, namanya Rabithah Alawiyah. Jadi memang ini peristiwa yang sangat unik, menarik, dan syarat dengan muatan nilai-nilai histori. Nah, mungkin dari pandangan kami bahwa sudah saatnya Sumpah Pemuda ini kita gaungkan sebagai salah satu 4 pilar kebangsaan yang mungkin bisa nantinya kita bedah bersama-sama di masa yang akan datang. Gitu, terima kasih. Oke, Pak Prayit, kalau tadi kan sudah dijelaskan bahwa ternyata sejarahnya cukup panjang ya. Tidak langsung bisa jadi Sumpah Pemuda tersebut kemudian diproklamirkan tanggal 28 gitu. Namun yang melatar belakangnya apa nih? Mungkin pemirsa yang di rumah juga penasaran, kenapa sih sampai dibentuk Sumpah Pemuda tersebut gitu, latar belakangnya. Jadi latar belakangnya memang sebetulnya ini perjalanan panjang dari pergerakan yang disebut Budi Utomo, di mana pada saat itu adalah gagasan-gagasan tentang bagaimana semangat nasionalisme ini harus dibangkitkan. Makanya hari kebangkitan itu kita peringati di 20 Mei-nya itu sebagai hari kebangkitan. Nah, dari rumusan-rumusan gerakan Bumi Putra itulah terbentuk cita-cita dan semangat untuk merdeka, untuk berdaulat. Nah, jadi tokoh-tokoh pada saat itu termasuk Muhammad Tobroni pada 1926 ini bagaimana agar ini merumuskan satu gerakan yang bersifat nasional, tetapi lebih mengena memang karena situasinya memang dalam tekanan. Jadi 28 itu bisa dikatakan adalah ormas-ormas seluruh Indonesia berkumpul menyatakan sikap bersama. Nah, kalau kemudian terjadi keputusan-keputusan seperti misalnya kami putra dan putri Indonesia, seperti itu, memang itu salah satu rumusan yang lainnya. Tetapi yang lebih penting adalah isi daripada keputusan itu adalah terbentuknya asas persatuan. Asas persatuan inilah yang wajib digelorakan di seluruh perkumpulan-perkumpulan dan di media-media surat kabar pada saat itu. Asas persatuan yang lahir pada saat itu adalah kemauan, kemudian sejarah, hukum, adat istiadat, bahasa, dan pendidikan dan kepanduan. Itu yang dilahirkan. Nah, sayangnya di masa sekarang orang-orang lebih memperingati peristiwa bersejarah di Kongres Pemuda itu sepotong-sepotong, seperti kita saksikan di upacara-upacara peringatan Sumpah Pemuda. Itu yang dibacakan hanya Kongres Sumpah Pemuda, tidak secara utuh, secara keseluruhan hasil daripada Kongres itu yang seharusnya dibaca dan dimengerti oleh generasi ke generasi selanjutnya.
Karena memang itu bukan potongan, bukan fragmen, tetapi oleh kita, oleh generasi sekarang dipotong sehingga makin ke sini tidak ada generasi yang betul-betul mengenal Sumpah Pemuda itu secara utuh, konkret. Nah, Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kita sudah tahu ya sejarah dan juga latar belakangnya. Nanti kita akan bahas lagi. Namun saya mau ke Pak Lurah terlebih dahulu. Pak Lurah, kalau umpamanya kita berbicara ya kondisi pemuda pada sebelum Sumpah Pemuda dibandingkan dengan semangat kebangsaan yang muncul setelah peristiwa Sumpah Pemuda diproklamirkan seperti apa, Pak Lurah? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Bapak. Kita lahir setelah Sumpah Pemuda ya. Sedangkan dalam sejarah itu dulu kenapa timbul Sumpah Pemuda? Itu ada beberapa penyebab. Karena yang pertama, kondisi masyarakat terutama dari keterpurukan selama penjajahan dari akibat satu di antaranya adalah kurangnya adanya persatuan dalam wadah, kesatuan seluruhnya dalam bentuk yang mengkristal menjadi kesatuan jiwa nasionalis bangsa Indonesia. Karena dulu terpetak-petak, perbedaan dalam rangka ada adat istiadat, budaya, daerah, serta agama dan juga macam lainnya. Itu yang menyebabkan terkotak-kotaknya keinginan kita supaya bisa bersatu itu agak sulit karena perbedaan yang sangat macam-macam itu, beraneka warna, beraneka ragam, dan itu menjadi kita ini lama banget dijajah. Kemudian kita juga sektarian dalam rangka penerapan prinsip persatuannya. Nah ini yang menjadi akibat kita timbul masalah-masalah itu. Kemudian kita pun dulu sangat miskin banget. Karena apa? Kurangnya adanya suatu sinkronisasi, harmonisasi hubungan antar daerah. Karena tadi itu pemudanya beda-beda, pemudanya terpetak-petak, pemudanya ada beraneka warna budaya istiadat. Itu yang menjadi penyebab permasalahan yang kenapa dulu itu timbulnya Sumpah Pemuda tadi itu. Kondisi yang luar biasa, miskin, kemudian rawan dijajah, kemudian tidak bersatu, kemudian untuk penguatan jati diri tidak kuat. Nah, dalam rangka itu makanya kan ini kan timbul seperti tadi Kongres kedua 2007-2008 Oktober 1928 kan itu timbul ide-ide kreatif dari para organisasi pemuda yang ada di seluruh Indonesia yang menginisiasi perbedaan-perbedaan untuk penguatan kebangsaan. Di antaranya dengan adanya konsep Sumpah Pemuda kita kan satu negara, satu tanah air, satu bangsa. Kemudian timbul lagi satu bendera. Itu nanti setelah 17 Agustus ya. Tapi yang terpenting bahwa kondisi masyarakat sebelum Sumpah Pemuda luar biasa sangat memprihatinkan. Dan ini kita luar biasa dengan adanya gerakan 1928 dari Kongres kedua hasilnya itu kita seperti ini. Kita masyarakat bisa memotivasi, bisa mempunyai big spirit ya. Bisa mempunyai hope spirit juga. Jadi big-nya itu kita mempunyai harapan untuk menjadi cita-cita kita supaya nantinya menimbulkan suatu sukses, big sukses ya. Dari sekarang kita berharap bahwa keragaman perbedaan dari permasalahan yang ada kita sikapi seperti yang sekarang kita hadapi di masyarakat. Saya setiap saat ketika ada pertemuan pasti yang terpenting adalah jaga persatuan, ciptakan toleransi, kemudian bersifatlah adil dan mandiri. Kemudian yang terakhir yang toleransinya itu yang terpenting. Karena apa? Karena selama ini banyak pengaruh-pengaruh asing, pengaruh internal juga yang merongrong secara tidak langsung permasalahan yang ada di lingkungan kita, dibuat sedemikian rupa, dijadikan seperti itu
sasarannya apa? Untuk mengerongrong, untuk memecah belah NKRI yang sekarang terjadi. Luar biasa ya pemirsa. Ini baru membahas tentang latar belakang ya, kemudian sejarah dan juga sebelum diselenggarakannya ataupun terciptanya Sumpah Pemuda aja udah luar biasa sekali ya Pak Lurah, Pak Prayit dan juga Pak Adi. Namun kita harus break terlebih dahulu buat pemirsa yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali masih membahas tema tentang memperingati Hari Sumpah Pemuda di tahun 2024. Oke, kalau tadi kita sudah bertanya tentang sejarah, latar belakang dan kemudian juga perbedaan sebelum diselenggarakannya Sumpah Pemuda dan juga sesudah. Ini sekarang saya mau bertanya sama Pak Adi selaku dari tentunya Kesbangpol Kota Pekalongan ya. Pak Adi, dalam sejarah bagaimana sih peran organisasi saat itu dalam mendukung gerakan pemuda yang tentunya mengarah pada terciptanya Sumpah Pemuda? Monggo Pak Adi. Baik, terima kasih. Jadi tahun 2026 sampai 2028 itu adalah masa di mana kita bangsa Indonesia itu dijajah. Jadi ini menjadi semangat bagi para pelajar untuk bisa bersama-sama mengusir penjajah. Jadi sekumpulan pelajar di Indonesia itu sepakat untuk melakukan sebuah kongres. Di antaranya ada kaum terpelajar dari Stovia, kemudian dari Jakarta dan Bandung, itu sepakat mengadakan sebuah pertemuan nasional seperti itu. Mereka pertemuan di lapangan Banteng, di kawasan lapangan Banteng pada tanggal 30 tadi disampaikan 30 April sampai dengan 2 Mei itu menjadi Kongres Pemuda pertama. Kemudian di sana dibahas tentang bagaimana kita tentang pendidikan, tentang bahasa, tentang persatuan, tentang strategi untuk mengusir penjajah seperti itu. Jadi awal dari semangat itu adalah semangat untuk mengusir penjajah yang diinisiasi oleh para pemuda. Nah, kemudian alat yang digunakan untuk mempersatukan itu semua adalah yang dibahas adalah bagaimana tentang dari bahasa, kemudian tentang bangsa, jati diri bangsa, kemudian siapa sih kita sebagai bangsa Indonesia seperti itu. Oke ya, luar biasa sekali ya pemirsa ya. Jadi pemuda nih pemirsanya ya. Karena kalau kita membahas tentang Sumpah Pemuda ini sepertinya memang sangat panjang sekali ya. Seperti tadi juga yang disampaikan sama Pak Lurah, ternyata terciptanya Sumpah Pemuda itu juga tidak seperti membalikan telapak tangan ya Pak Lurah ya. Karena banyak suku, banyak tentunya bahasa dan lain sebagainya, sehingga Indonesia dapat dijajah lama sekali seperti itu tuh bisa menyatukan satu, dan akhirnya terjadi Sumpah Pemuda. Kemudian alhamdulillah Indonesia bisa merdeka, salah satunya seperti itu. Saya ke Pak Prayit lagi. Pak Prayit, bagaimana sih relevansi nilai-nilai Sumpah Pemuda di tengah keberagaman dan juga tantangan di era globalisasi saat ini? Masih relate nggak nih Pak Prayit? Monggo. Terima kasih. Jadi bisa saya analogikan seperti ini. Jika terjadi suatu masalah di tengah-tengah umat, misalnya umat Islam, pasti mereka kembali ke Al-Quran dan hadis. Umat Nasrani misalnya kembali kepada kitab sucinya. Umat manapun kembali kepada kitab suci. Kemudian kita sebagai bangsa Indonesia di tengah carut marut dan krisis global baik mental maupun spiritual, kemana kita harus kembali? Jawaban kita tetap kembalilah ke 4 pilar kebangsaan tadi. Sumpah Pemuda, Proklamasi, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sumpah Pemuda. Kembali ke situ. Jadi ada marwah yang sangat besar bagi kita selaku generasi yang saat ini memang banyak yang buta terhadap proses terbentuknya sebuah kemerdekaan. Tetapi
semangat yang ditinggalkan, semangat juang yang ditinggalkan oleh para leluhur ini wajiblah kita teladani. Nah, mumpung dalam kondisi yang sangat bagus seperti ini, kami juga berharap sekali kepada seperti Bapak Kesbangpol, dalam hal ini tentu pemerintah Kota Pekalongan, Batik TV juga agar bisa turut bersama-sama kami mensosialisasikan kembali gelora Sumpah Pemuda. Dengan jalan apa namanya, pembacaan teks putusan Kongres Pemuda itu dibaca secara penuh, tidak yang terjadi sebelum-sebelumnya adalah kami putra dan putri ya, tetapi dimulai dari kerapatan, hasil kerapatan pemuda putra. Nah, di situ soalnya ada peran yang sangat penting dari Jong Sumatera Pun, Islam itu pun, Rukun, terus pemuda Betawi itu kan banyak di situ. Jadi mereka terkenang selama apa namanya Indonesia ini berkibar, mereka akan terkenang sebagai tokoh-tokoh yang memang apa namanya perjuangannya itu bisa sampai kepada kita sampai hari ini. Nah, kemudian di tengah-tengah apa namanya krisis spiritual dan mental seperti sekarang ini, ya saya berharap agar pihak-pihak yang paling berkompeten, terutama kayak organisasi-organisasi kemasyarakatan, LSM, terus mari kita bahu-membahu bersama Kesbangpol apa namanya membentengi lah wilayah kita masing-masing dengan kesadaran kembali kepada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Sumpah Pemuda, nilai-nilai apa proklamasi. Seperti itu harapan kami. Ini menjadi titik poin Pekalongan ini memunculkan jati dirinya penuh dengan semangat kejuangan. Oke ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah, sebenarnya kalau mamanya secara individual itu kita menyadari bahwa kita akan kembali ataupun memegang nilai-nilai dari Pancasila, Undang-Undang Sumpah Pemuda, itu nggak akan tergerus akan globalisasi ya Pak Prayit ya. Namun kan yang terjadi pada kenyataannya gitu, yang sering kita lihat bahwa pemuda kita marah ke barat-baratan gitu ya, ke Korea-Koreaan sekarang, ke timur-timuran dan lain sebagainya. Tapi ini luar biasa sekali ya tentunya. Tapi ini ada yang penasaran nih, saya pengen tanyakan ke Pak Prayit. Pak Prayit, kalau umpamanya berarti bisa dikatakan kita semuanya khususnya anak muda ya, seperti mungkin pemirsa yang ada di rumah kita, Aziz dan juga lain sebagainya, belum pernah mendengar isi sesungguhnya dari Sumpah Pemuda. Karena kan tadi Pak Prayit bilang bahwa ternyata yang dibunyikan ya, yang dibunyikan saat upacara Sumpah Pemuda dan lain sebagainya itu merupakan potongan gitu. Namun ketika kita nih anak pemuda yang peduli akan hal itu, bagaimana caranya kita untuk bisa melihat secara utuh isi dari Sumpah Pemuda itu mungkin Pak Prayit? Nah, kebetulan kami membawa konteksnya ini. Oke, ini luar biasa nih buat pemirsa yang ada di rumah ya. Pak Prayit secara langsung membawa konteks Sumpah Pemuda yang utuh gitu. Mungkin bisa dijelaskan highlightnya secara singkat mungkin Pak Prayit ya. Karena kalau mau singkat apa detail nih? Harus detail ya. Harus detail karena ini mau sepenuhnya pemirsa. Silakan Pak Prayit. Bisa kami bacakan putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekarukun Pasundan, Jong Islamitin Bon, Jong Batak, Jong Jalebes, Pemuda Kaum Betawi dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan dan bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat,
pendidikan dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Demikian bunyinya. Luar biasa ya pemirsa. Ini sepertinya kita yang ada di sini ataupun yang menyaksikan Expose kali ini sangat beruntung ya. Pada akhirnya kita bisa mendengarkan secara utuh isi dari Sumpah Pemuda yang dibuat secara legal tentunya seperti itu ya Pak Praetya. Terima kasih banyak. Ini satu knowledge ataupun pengetahuan untuk kita semuanya, terlebih untuk anak-anak muda ya, yang tentunya kita tahu tadi sudah disampaikan sama para praetya juga, ternyata kalau umpamanya di upacara-upacara tersebut hanya dibaca potongan-potongannya saja, tidak secara detailnya. Semoga dengan adanya tayangan ini dimulai dari kota kita dulu, Kota Pekalongan, bisa membacakan secara detail dan juga lengkap gitu ya Pak Praetya. Oke, saya ke Pak Lurah. Pak Lurah, kalau umpamanya kita berbicara tentang peran ya dari pemuda dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan budaya, suku, dan juga agama di dalam masyarakat. Sudut pandang dari Pak Lurah sendiri seperti apa? Dalam memandang sekarang ya, kondisi para pemuda yang ada di wilayah kita, terutama saya sendiri mengalami di wilayah Kelurahan Sapuro Kebulen ya, mungkin di Kota Pekalongan umumnya nih, kita memandang bahwa pemuda sekarang ada beberapa kondisi yang ada Bapak, karena selama ini kita melihat bahwa dengan majunya teknologi sekarang yang begitu pesat, itu kecondongan pemuda selama ini kadang kontrol jati diri. Ada salah satu beberapa kondisi yang ada, kurang kontrol jati diri dalam rangka, makanya perlunya adanya beberapa elemen-elemen yang menyokong penguatan kebangsaan dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena selama ini dengan banyaknya alat teknologi seperti internet ya, kita melihat bahayanya internet seperti apa. Kemudian positifnya internet pun juga kita luar biasa banget. Tapi kita memandang bahwa kondisi yang ada perlu adanya filter, adanya suatu pemahaman yang menyeluruh bagaimana harusnya kita sebagai pemuda, harus sebagai pemuda yang berbhinneka, harus sebagai pemuda yang berpancasila, harus sebagai pemuda yang NKRI dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dan ini yang perlu kita harusnya diadakan semacam, kalau menurut saya gitu, karena selama ini seperti yang dulu pernah ada, kita perlu adanya pembelajaran lagi, kita perlu adanya penyadaran lagi, perlunya adanya pendidikan lagi. Yang paling tidak marwah dari apa yang menjadi para penggagas ide-ide para tokoh kita, seperti Undang-Undang Dasar, seperti Pancasila, seperti kebinekaan harus kita terus kuatkan, kita tingkatkan dengan cara tadi pembelajaran, dengan cara penguatan dari beberapa elemen yang ada, dari beberapa pendidikan yang ada, terutama kami dari pemangku wilayah di kelurahan, kami berkeinginan harus kita adakan kekuatan-kekuatan kelembagaan untuk para generasi muda, untuk kita belajar bersama. Kita belajar bersama bagaimana harus kita bersikap, bagaimana harus kita menerima keadaan yang sebaik mungkin. Karena selama ini kalau kita tidak difilter, kita tetap akan kecolongan, kita tetap akan lupa daratan. Yang ini terpenting adalah bahwa para generasi muda sekarang ini harus kita dudukkan bersama dengan kita dengan cara searif-arifnya, sebijak-bijaknya. Tidak bisa kita melibatkan para pemuda dengan cara sewenang-wenang, dengan cara yang arogan, nggak bisa. Apalagi sekarang pemuda kita lebih pinter kadang, lebih memahami tentang IT, lebih berkarakter kadang-kadang, malah kita harus mengimbangi dengan cara yang bijak. Selama ini kita memohon kepada mungkin dari Pak Ketua, kemudian mungkin ke Kesbangpol, mungkin tingkatkanlah kegiatan semacam
peningkatan wawasan kebangsaan ataupun peningkatan nilai budaya Pancasila. Karena selama ini keadaan seperti itu sepertinya sudah mulai sedikit guys, jarang terjadi diadakan. Kita mohon kepada mungkin dari pihak OPD terkait supaya kita bareng-bareng bersama pemuda kita dengan cara yang sebaik mungkin, dengan cara yang sebijak mungkin supaya kita bisa memperkuat ketahanan terutama persatuan di wilayah kita sendiri, kelurahan, kemudian kota, kemudian ke semuanya lingkungan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke ya, luar biasa. Tapi ini memang relate ya pemirsa apa yang disampaikan sama Pak Lurah. Sebenarnya kita sebagai anak muda, jujur ya Pak Lurah, memang jarang ya sekarang ada ya namanya mungkin sosialisasi, kemudian juga pembelajaran dan lain sebagainya yang mencakup tentang wawasan kebangsaan gitu ya. Mungkin tayangan-tayangan dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin kalau umpamanya sosialisasi itu harus mengandung minat juga dari pemudanya. Namun pemuda kan sekarang minatnya bukan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Mungkin dari program televisi mungkin bisa berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan lain sebagainya, biar tentunya wawasan kebangsaannya tidak terlupakan seperti itu ya. Pemirsa, kita akan break lagi, tentunya nanti kita akan ngobrol lagi, maksudnya masih membahas tentang peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024. Kita lanjutkan kembali pemirsa yang ada di rumah, masih di program Expose Lebih Dekat Lebih Santai, masih bersama dengan narasumber kita dengan tema memperingati Sumpah Pemuda. Baik, sekarang saya ke Pak Adi. Pak Adi, kalau umpamanya bagaimana sih Pak pemerintah Kota Pekalongan khususnya Kesbangpol mendorong pemuda untuk tetap menghidupkan semangat Sumpah Pemuda dalam berbagai kegiatan? Monggo Pak Adi bisa dijelaskan. Terima kasih. Jadi pemuda adalah menjadi potensi yang sangat strategis dalam hal penguatan di pemerintah Kota Pekalongan. Badan Kesbangpol itu telah melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama itu tentang sosialisasi wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara yang sudah disampaikan tadi. Mungkin cakupannya belum meluas jadi memang ini perlu dikombinasi, kemudian perlu diberikan metode yang lebih menarik lagi, tidak hanya duduk kemudian dengar narasumber saja, tapi ini juga tadi saya setuju kita juga harus memakai media sosial untuk mensosialisasikan tentang nilai-nilai wawasan Nusantara ataupun wawasan kebangsaan seperti itu. Kemudian kita juga ada namanya pendidikan politik ya. Jadi di sana kita sampaikan peran serta pemuda dalam berpolitik. Seperti yang kita di bulan ini menjelang 27 November itu ada pilkada. Itu harapannya para pemuda itu menjadi anggota KPPS, Mas. Jadi pemuda menjadi KPPS, kemudian menjadi PPK, dan kemudian bisa menjadi bagian dari masyarakat yang ikut mengawasi jalannya pilkada yang akan kita selenggarakan. Jadi peran pemuda ini masih sangat luas untuk bisa membantu pemerintah, khususnya pemerintah Kota Pekalongan dalam hal kehidupan demokrasi perpolitikan di Kota Pekalongan. Kemudian juga kita adakan pembinaan ormas pemuda, seperti Karang Taruna. Itu kita punya layanan yaitu surat keterangan tercatat. Jadi ormas-ormas pemuda silakan ke Kesbangpol, kita akan layani, kita akan berikan informasi bagaimana sih syarat-syarat biar bisa tercatat di database Kesbangpol. Dalam rangka kita akan memberdayakan ormas kepemudaan itu untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan di Kota Pekalongan seperti itu. Kemudian juga jangan lupa Kesbangpol juga memiliki fungsi pengawasan. Pengawasan dalam hal ini ada untuk memperkecil potensi disintegrasi di wilayah
Kota Pekalongan, kita akan kita mengadakan pengawasan kepada ormas-ormas yang kita sinyalir akan mengganggu stabilitas, kemudian akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu. Oke Pak Adi, kalau memang kita berbicara untuk membangunkan semangat para pemuda di era sekarang gitu ya, agar menjaga Sumpah Pemuda ataupun isinya, itu kan banyak ya tentunya dari pihak Kesbangpol ataupun OPD tersebut tentunya memberikan sosialisasi, kemudian kegiatan-kegiatan. Bagaimana minat dengan pemuda Kota Pekalongan sendiri dengan kegiatan-kegiatan tersebut dari tahun ke tahun Pak Adi? Iya, dari tahun ke tahun sangat meningkat gitu. Jadi kita punya namanya pemilihan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. Kita memberikan kesempatan untuk seluruh SMA, SMK di Kota Pekalongan untuk ikut serta menjalani seleksi pasukan Paskibraka itu, dan dari tahun ke tahun itu peminatnya semakin banyak, Mas. Oke, jadi ini membuktikan bahwa di Paskibraka, di wadah Paskibraka, kita akan menanamkan di sana kan ada pendidikan tidak hanya PBB saja, tapi kita akan menanamkan tentang kebangsaan, nilai-nilai wawasan Nusantara dan tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Oke ya, luar biasa. Berarti kalau kita berbicara tentang pemuda Kota Pekalongan ini antusiasnya cukup tinggi ya, Pak Adi ya. Saya ke Pak Prayit lagi. Pak Prayit, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi pemuda saat ini dalam mengembangkan rasa nasionalisme di era digital dan juga media sosial? Monggo. Kalau selama ini kami mengacu pada laku kami dalam hal sosialisasi ke masyarakat, kami memiliki fungsi kan mengedukasi masyarakat tentang wawasan kebangsaan Pancasila. Tantangan terberat itu memang ketika pemuda ini sudah antipati terhadap sejarah dan prosesnya. Tidak usah bicara Pancasila aja, saya sudah makan. Tidak usah bicara Pancasila saja, saya sudah bekerja. Kalau saya bicara Pancasila, nanti keluarga saya begini-begini, itu tantangan. Jadi mungkin dari kacamata yang kecil itu timbul masalah besar ketika seorang pejabat negara tidak hafal Pancasila. Ini kalau sudah tidak hafal, bagaimana mungkin bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan dalam hidup sehari-hari? Ini sangat tidak mungkin. Makanya parahnya ini adalah tidak adanya layanan atau namanya keterbatasan layanan penunjang pengetahuan tentang wawasan Pancasila dan kebangsaan. Nah, untuk Pekalongan ini kami merasa sangat beruntung sekali. Karena apa? Bukan saya mencari muka. Kesbangpolnya aktif memberi motivasi, dorongan, sehingga kami sendiri pun yang merasa punya tanggung jawab dalam misi ini merasa tersupport. Makanya kami gelar seperti kemarin pengalaman kami di Kedai Majapahit, Kayu Gerita, sampai ke Soko Tunggal. Kami melakukan sosialisasi yang menurut kami sangat luar biasa sekali. Kita tidak bicara tentang bagaimana hasil, tetapi bagaimana kami menyikapi sebuah tugas dan tanggung jawab ini. Nah, saya berharap ke depan itu ada satu terobosan yang bisa mendorong makin cepatnya sosialisasi wawasan kebangsaan terutama ke kalangan pelajar. Jadi kalau dulu ketika saya masih sekolah itu ada MOS, masa orientasi sekolah. Nah, sekarang kita ingin menyusup ke situ, memberikan wawasan-wawasan seperti itu dengan mungkin sistem dan metodenya mungkin kami akan diskusikan dengan pihak Kesbangpol agar ini sejalan dengan muatan nilai-nilai edukasi yang berlaku dari pemerintah untuk saat sekarang ini. Dan terutama pelajar ini bisa minimal tahu fungsinya dia sebagai pemuda. Tidak lagi kita mendengar pelajar tawuran, pelajar terlibat narkoba, pelajar durhaka kepada orang tua. Itu semoga ke depan tidak ada lagi, dengan niatan yang tulus dari kita untuk mengembalikan mereka kepada semangat kejuangan itu tadi.
Oke ya, saya sekarang ke Pak Lurah. Pak Lurah, apa sih yang harus dilakukan oleh komunitas ataupun organisasi seperti mungkin Laskar Palapa untuk memotivasi para pemuda agar lebih aktif ya dalam kegiatan kebangsaan dan menjaga keutuhan bangsa? Monggo Pak Lurah. Matur nuwun Bapak. Nggih. Kami selaku mungkin pembina nih Bapak, pembina Laskar Pancasila. Kami berharap bahwa kegiatan Laskar Pancasila agar sering terus kita gaungkan, kita laksanakan, ya mungkin dengan segala keterbatasan gitu. Kita mengingat bahwa Laskar Pancasila baru terbentuk beberapa bulan lalu, ya kita berharap bahwa keinginan kita untuk merangkul para generasi muda, terutama kaitannya kalau kita pertama mengingat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa itu luar biasa, NKRI harga mati, dan itu merupakan salah satu langkah kami bahwa kita berupaya tadi sudah matur untuk memberikan semacam kegiatan edukasi, pembelajaran, sosialisasi kepada terutama para generasi muda kita di wilayah mungkin kelurahan dulu, karena selama ini kita memandang aset luar biasa pemuda kita yang selama ini kita biarkan, tidak kita tata sedemikian rupa, tidak kita bina. Nah ini menjadi kendala kita ketika ternyata kalau kita tidak bina, ya seperti itulah keadaan pemuda, seperti itulah keadaan para generasi muda kita. Yang kita harapkan bahwa yang pertama, sosialisasi harus kita terapkan semaksimal mungkin. Kemudian selaku mungkin dari pihak kelurahan juga, kami senantiasa ketika karakter kita dari semua yang ada di wilayah kita sendiri selama ini memang Pekalongan luar biasa agamisnya, itu menjadi potensi, menjadi semacam kekuatan tersendiri bahwa sebetulnya kita sudah mempunyai kekuatan ketika masyarakat kita sudah agamis, itu luar biasa. Cuman kadang-kadang kita harus tetap berpijak kepada hal-hal yang semestinya tidak memecah belah, karena selama ini juga ada beberapa indikasi seperti itu. Kita berharap bahwa pemberian pelajaran yang baik dan tepat akan memberikan dampak positif bagi kita semuanya, karena selama ini kita melihat bahwa yang ada di wilayah Kelurahan Sapuro sendiri, saya melihat generasi muda kita memang harus kita tingkatkan, karena saya memandang bahwa tadi namanya pemuda yang kurang semacam kayak kenakalan remaja itu mungkin tidak hanya di wilayah Kota Pekalongan, mungkin di Sapuro, tidak di lainnya, semuanya ada. Dan ini kalau kita tidak bina dengan tepat akan menyebabkan luar biasa, karena saya sendiri memandang ketika beberapa hal lalu kita adakan sosialisasi dengan cara yang tidak tepat, itu pun tidak menghasilkan yang maksimal. Dan ini kita selama ini memang berharap bahwa dengan kekuatan kita, dengan Laskar Palapa mungkin kita punya, kita bagian dari beberapa organisasi yang berkompetensi, berpijak pada kekuatan Pancasila. Kami berharap bahwa dengan adanya kekuatan ini, saya mohon mungkin nantinya dari OPD terkait ataupun mungkin dari CSR yang ada, kita berharap bahwa kita akan terus melakukan sosialisasi dari tingkat akar rumput terendah sampai mungkin tertinggi, dari bukan hanya masyarakat kita yang mungkin pemuda saja, dan juga masyarakat lainnya, mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat juga, karena semuanya itu ikut terlibat, bukan pemuda saja tapi semuanya. Kita harapkan bahwa apa yang menjadi keinginan kita semuanya menjadi semacam peningkatan persatuan kesatuan yang ada di wilayah kita jaga dengan cara yang semaksimal mungkin
dengan cara yang sebijak mungkin gitu. Oke ya, ini semoga apa yang tadi direncanakan gitu ya, seperti sosialisasi, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang akan diagendakan agar tentunya dapat menjaga kesatuan dan juga persatuan bangsa ini bisa terrealisasi ya Pak Lurah ya, dengan tentunya kolaborasi antara OPD yang terkait. Oke, last question mungkin singkat saja Pak Adi, pesan untuk para pemuda Kota Pekalongan terlebih khususnya dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda apa? Monggo. Jadi sesuai dengan tema pada tahun 2024 ini adalah maju bersama Indonesia Raya, seperti itu, okay? Jadi harapannya pemuda itu memaksimalkan potensi diri, maksimalkan potensi diri, kemudian juga peduli kepada lingkungan, kepada sesama, kepada semuanya, okay? Kemudian yang ketiga berperan aktif dalam pembangunan, khususnya peduli kepada pemerintah Kota Pekalongan. Kami dari pemerintah Kota Pekalongan membuka seluas-luasnya peran pemuda dalam ikut serta dalam pembangunan pemerintah Kota Pekalongan. Iya, seperti itu. Oke, Pak Prayit mungkin bisa menambahkan sedikit saja mungkin pesan untuk para pemuda perihal peringatan Hari Sumpah Pemuda. Monggo. Saya sepakat dengan Bapak Adi, maju bersama Indonesia Raya. Jadi kami akan memandangkan semangat dari pencipta lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwa kita untuk Indonesia. Udah, pesan saya untuk para pemuda, bangunlah jiwa kalian. Terima kasih. Luar biasa ya, Pak Lurah singkat saja, monggo. Oke, saya berharap bahwa para pemuda bisa menjadi agen perubahan, berubah menjadi dari yang positif yang lebih luar biasa. Karena salah satu sikap kesatria para pemuda yaitu menjaga toleransi, kemudian sebagai seorang profesional dalam hal ilmu dan teknologi, kemudian jaga persatuan dan kesatuan, terutama kesatuan bangsa Indonesia, NKRI harga mati, itu menjadi kita semua tujuan semuanya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Prayit, Pak Lurah, dan juga Pak Adi. Waktu yang sudah diluangkan untuk tentunya sharing session bersama kita dan juga pemirsa yang ada di rumah. Dan kita juga tidak terasa pemirsa, kita harus pamit undur diri. Pokoknya jangan sampai lupa untuk saksikan program Expose hanya di Batik TV. Saya Ashish Mahendra pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.